Mercuplexers di film di sini. Nah, di video ini saya akan memberitahu inilah bajak laut yang akan menyimpan Rod Poneglyph terakhir. Tepatnya kita belum tahu siapakah dan di mana Poneglyph terakhir ini berada. Nah, inilah bajak laut yang menyimpannya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga terlewat. Nah, jadi mari kita berteori di sini. Sepertinya ini lebih ke prediksi dibandingkan dengan teori yang liar-liar, karena mungkin kalian sangat suka dengan sesuatu yang liar kan? Nah, kita tahu di flashback Roger kita diperlihatkan Rod Poneglyph terakhir. Nah, jadi coba kita akan mundur sedikit yang ada di flashback Roger. Jadi, setelah turun dari Skypiea, kita tahu mereka mencari sisa Rod Poneglyph. Yang pertama Roger dapatkan ketika mereka setelah dari Water 7 dikatakan Roger berhasil mencuri salinan dari Big Mom. Walaupun kita belum tahu bagaimana dia bisa mendapatkannya, apakah mereka sempat mampir ke Totoland? Karena kita pun tahu rute mereka kurang lebih sama persis dengan Luffy, di mana mereka ke Pulau Jaya, lalu mereka terbang ke Skypiea juga dan turun di Water 7. Itu adalah rute yang persis dengan Luffy ini. Bisa jadi mereka pun sama seperti itu. Lalu mereka pun sampai ke Pulau Zou. Setelah diberitahu oleh Nekomamushi dan Inuarashi ada satu di kampung halamannya, dan inilah dia. Lalu setelah itu mereka kembali ke Wano Kuni dan sempat melihat Poneglyph di sana. Tapi Oda tidak memasangnya di screen atau di chapter tersebut, karena kita pun tahu itu akan diperlihatkan nanti di Present Time. Tepatnya saat Luffy telah mengalahkan Kaido yang kemungkinan besar Rod Poneglyph itu ada di Onigashima. Serta yang terakhir, dan inilah Rod Poneglyph yang kita belum lihat sepertinya berada di Fishman Island. Karena terlihat ada dua Poneglyph di sana, tetapi yang kita tahu hanya terdapat satu saja. Di mana Poneglyph pertama ini, yang bukan Rod Poneglyph, itu berisi seperti surat permintaan maaf dari Joy Boy yang dikatakan Robin ke Neptune. Dan Rod Poneglyph ini terlihat menghilang di Pulau Fishman pada saat ini. Nah, jadi serta kita pun tahu pada saat ini Luffy sudah mempunyai dua Poneglyph. Pertama dari Zou yang mereka beri secara cuma-cuma seperti juga Roger mendapatkannya, dan juga Big Mom yang kurang lebih seperti Roger juga, yaitu mereka mendapatkan salinannya tanpa mengalahkan Big Mom ini. Jadi kurang lebih cara mereka berdua mendapatkannya pun akan sama. Lalu untuk Wano Kuni ini mungkin akan berbeda ketika Roger, karena pada saat Roger mereka sepertinya langsung diberi oleh Holden, walaupun kita belum tahu apakah Kaido sudah di sana atau belum pada saat itu. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah di mana Rod Poneglyph yang terakhir, yang sebelumnya ada di Fishman Island ini? Apakah Neptune memberikannya ke seseorang yang dipercaya, atau memang Rod Poneglyph tersebut dicuri secara paksa? Nah, jadi mari kita berprediksi di sini. Saya pun cukup curiga jika seseorang mengambilnya secara paksa. Kenapa? Karena pertama, selain Kaido dan Big Mom yang mungkin memaksanya, mungkin tidak ada lagi bajak laut lain yang akan mengambil Poneglyph itu. Serta kita pun tahu Neptune tidak berbicara apapun tentang hal itu, seperti seharusnya ada dua Poneglyph tetapi cuma satu dan satunya dicuri. Dia tidak berbicara seperti itu kepada Robin ataupun kepada kru Luffy yang lain. Serta jika seseorang yang ingin datanya, mereka tinggal mengkopinya dan tidak perlu membawanya. Jadi jika ada bajak laut lain yang menginginkan Rod Poneglyph ini, mereka tidak perlu membawa Rod Poneglyph ini sampai dipindahkan ke tempat lain. Mereka hanya perlu mengkopinya seperti yang Brook lakukan dan boom, mereka mendapatkan kopian dari Rod Poneglyph. Itu adalah cara yang simple. Jadi untuk siapapun yang mengira seorang membawanya atau mencurinya, sepertinya menurut saya itu kurang make sense untuk menghilangkan Rod Poneglyph dari Fishman Island. Nah, jadi siapapun yang membawanya pasti sangat yakin bahwa tempat tersebut aman dan dapat dijaga dengan baik. Bukan karena Fishman Island adalah tempat yang tidak aman, tetapi karena kemunculan dari era bajak laut yang dibuat Roger yang menyebabkan hal itu. Fishman pun pasti akan berbahaya, karena itu adalah rute penting untuk siapapun yang ingin mencapai ke New World, selain melewati Marijoy tentunya. Dan orang yang menyimpannya pun tidak ingin Poneglyph tersebut berada di tangan yang salah. Jadi mungkin kurang lebih, orang ini mengambil Rod Poneglyph dari Fishman Island, lalu disimpannya lah di tempat yang dia tinggali, agar tidak diambil dan tidak dilihat oleh orang-orang yang mungkin dapat dikatakan akan merusak ke Fishman Island ini. Nah, jadi mungkin ada beberapa karakter yang kemungkinan menyimpan itu. Kita akan membahas semua listnya masing-masing di video ini. Nah, untuk list pertama, jelas itu adalah Whitebeard. Kenapa? Kita tahu Whitebeard adalah yang menyelamatkan Fishman Island, dan dia mengubahnya Fishman Island ini menjadi daerah teritorinya.
Itu pun kemungkinan adalah bukan tanpa sebab. Bisa saja itu adalah pesan terakhir dari Goldie Roger sebelum kematiannya, ketika dia bercerita dengan Whitebeard dan menceritakan tentang semua sejarah dunia dan juga Will of D. Karena kita pun pernah melihat scenes-nya di movie ini dan juga di manga. Dan itulah pula, mungkin selain alasan untuk melindungi Rod Poneglyph ini, dia menjaga Fishman Island agar terjaga dan agar aman hingga kelahiran dari Ancient Weapon, yaitu Poseidon alias Putri Shirawasi kan. Jadi kemungkinan besar Whitebeard ini memang sengaja menjaga Fishman Island agar ramalan yang dikatakan oleh Roger ini sepertinya dia menceritakan juga kepada Whitebeard, karena Whitebeard pun menyampaikannya di ujung kematiannya, karena dia berkata akan terjadi perang besar yang akan menggombang-ambingkan dunia ini yang ditakuti oleh pemerintah. Dia pun berkata seperti itu di ujung kematiannya, yang berarti itu sama persis perkataannya dengan perkataan dari Roger dan juga perkataan dari Kozuki Oden. Jadi kemungkinan besar Whitebeard ini memang sengaja untuk melindungi Fishman Island agar terjaga, dan kunci utama dari perang ini yaitu Poseidon yang juga salah satu Ancient Weapon dapat hidup dengan normal dan dapat hidup dengan baik. Big Mom pun sempat mengambil teritori ini untuk Fishman yang kemungkinan hanya untuk permainnya saja. Karena kita tahu di Totoland hanya ada satu Rod Poneglyph yang sudah Luffy copy. Nah, jika Big Mom mengambil Rod Poneglyph ini seharusnya tersimpan juga di Big Mom ini atau di Totoland. Tapi kita tidak melihatnya, hanya mempunyai satu Rod Poneglyph dan dua Poneglyph yang lain. Yang berarti Big Mom tidak mengambil Rod Poneglyph ini. Tak, jika Whitebeard yang menyimpannya, sudah pasti mereka akan simpan di tempat yang sangat rahasia. Dan hanya mereka lah yang tahu tempat ini. Dan bisa saja itu di kampung halaman Whitebeard. Dan mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa Marco berada di sana untuk menjaganya kan. Bukan tanpa cuma-cuma Marco menjaga tempat itu. Lalu untuk list yang kedua, yaitu Blackbeard atau Kurohige. Kita pun tahu, Blackbeard ini baru saja mengkhianati bapaknya, yaitu Whitebeard 2 tahun yang lalu. Ketika dia membunuh komandan keempatnya, yaitu Touch, hanya untuk mengambil buah Yami Yami no Mi yang dimilikinya. Jadi dia pasti mengetahui banyak tentang cerita dari Whitebeard ini, atau dari bapaknya. Serta kita pun tahu perang Payback War antara Kurohige dan sisa Whitebeard, dan dimenangkan oleh Kurohige ini. Jadi kemungkinan mereka bisa saja mengambilnya dari teritori Whitebeard. Dan mungkin itu juga alasan terjadinya Payback War ini. Karena pastilah Kurohige mengetahui tentang sedikit-sedikit tentang cerita dari Gold Roger dan juga Whitebeard. Karena kematian Gold Roger itu 24 tahun yang lalu. Dan Blackbeard atau Kurohige ini baru kabur atau juga baru membunuh temannya 2 tahun yang lalu. Jadi ada selisih waktu 22 tahun hingga dia mengetahui semua tentang Whitebeard dan juga Roger. Maka kemungkinan ini pun cukup make sense. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu Shanks. Ini mungkin adalah salah satu teori paling terkenal juga, karena kalian juga pasti akan pernah mendengar tentang teori ini. Bahwa Rod Poneglyph terakhir ini disimpan oleh Yonko terakhir yang kita belum ketahui kekuatannya, yaitu Shanks ini atau Akagami no Shanks. Dimana dia sendiri memang mantan dari anggota Roger, dan mungkin dia menunggu orang yang cocok untuk meneruskan semangat dari kaptennya ini. Jadi dia memang sengaja mengambil Rod Poneglyph ini, dan dia pun pasti tahu tentang Poneglyph yang ada di Fishman Island. Karena di flashback Roger kita mengetahui, Shanks pun berada di semua tempat di mana dia mendapatkan Rod Poneglyph. Yang tidak dia tempat ini hanyalah ketika dia menginjakan kaki di Raftel. Jadi dia mempunyai atau mendapatkan semua pengalaman dari Roger juga, dan dia pun mengetahui semua Rod Poneglyph, dan mungkin Shanks juga yang mengambil dari Fishman Island ini. Karena mungkin sudah diketahui bahwa yang di warna kuning sudah dimiliki oleh Kaido, dan juga yang satu lagi dimiliki oleh Big Mom. Untuk Jiangsu mungkin Shanks tidak akan mengambilnya, dan Fishman Island inilah. Mungkin alasannya kurang lebih akan sama seperti Whitebeard, yaitu dia tahu Fishman Island ini adalah salah satu pulau penting atau kunci penting untuk memasuki ke New World, maka dia akan mengamankannya dan mengambilnya. Yang juga kemungkinan jika disambungkan, kita kan akan melihat arc dari Elbaf ini, karena Oda sepertinya pernah menjanjikan salah satu arc itu kepada kita. Namun kita masih belum tahu kapan arc Elbaf ini akan ada, karena dikatakan One Piece 5 tahun lagi akan tamat. Jadi mungkin kemungkinan besar Elbaf ini akan berhubungan dengan pemerintah. Mungkin saya akan membuat teorinya di video yang lain. Dan mungkin Shanks ini sebagai guardian di Elbaf juga, atau dia penjaga di negeri Elbaf. Teori itu pun cukup terkenal bahwa Shanks sebagai guardian dari Elbaf. Dan mungkin saya akan membahasnya di salah satu video saya yang lain juga. Lalu untuk list keempat, dan inilah mungkin list yang paling make sense buat saya, yaitu Skopper Gaban. Mungkin kalian juga pada tahu siapa dia ini seperti third man atau trio monster di kru dari Roger. Kenapa saya berpikiran demikian? Nah, di sini akan saya jelaskan. Kita pun tahu ada 5 orang
yang tepatnya kita kenal mengetahui sejarah tentang Void Century, Ancient Weapon, keluarga D, dan juga Wano-Kuni, atau mungkin klan Kozuki, yaitu Rayleigh, Gold Roger, Crocus, Kozuki Oden, dan juga Scopper Gaban. Dimana beberapa kru yang lain tidak atau belum diberitahu namanya oleh Oda Sensei ini. Dan dua dari mereka pun kita tahu telah mati, yaitu Kozuki Oden sudah mati, yang kita pun baru saja melihatnya di beberapa chapter lalu, dan juga Gold Roger, yang menjadi inti dan utama dari One Piece ini, yaitu di chapter 1. Mungkin untuk beberapa krunya yang lain, kita melihat sepertinya yang mempunyai screen time cukup tinggi pun adalah si Fishman yang cukup besar di belakang itu. Dia ini seperti digambar dengan sangat detail dan sangat bagus oleh Oda. Kemungkinan besar orang ini pun akan muncul di One Piece ini kelak. Walaupun kita masih belum tahu namanya dan juga kita masih belum mengetahui apakah orang ini dan di mana dia. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, 5 orang yang kita kenal mengetahui sejarah dan 2 orang sudah mati, yang berarti hanya tersisa Crocus, Rayleigh, dan juga Scopper Gaban ini. Kita pun tahu peran Crocus dan Rayleigh ini sampai episode kali ini, dan kita pun belum mengetahui hal apapun dari Scopper Gaban ini selain dari flashback Roger tentunya. Jadi kemungkinan besar Scopper Gaban dia menyimpan Rod Poneglyph ini di pulau terakhir, tepatnya pulau terakhir dari Log Post, yaitu di pulau Lodestar. Dan ini akan sangat masuk akal juga, mungkin seperti Crocus dan juga Rayleigh, di mana mereka membantu memberitahu Luffy. Dan akan sangat pas jika benar-benar seperti itu. Kru Luffy bertemu dengan Crocus dan dibantulah dia mengetahui tentang Grand Line ini, bahwa ujungnya adalah satu pulau walaupun tidak diberitahu bahwa Raftel adalah di tempat yang terpisah. Seenggaknya Crocus sudah membantu Luffy di awal dan dia pun yang memberinya Log Post. Lalu di pertengahan dari Grand Line, tepatnya ketika bertemu dengan Red Line lagi, dibantu oleh Rayleigh, yaitu adalah di Sabondi Archipelago. Walaupun mereka sempat stuck di sana karena akhirnya dilempar untuk time skip ke 2 tahun kemudian. Dan akhirnya dibantu oleh Rayleigh mengecatkan kapalnya agar bisa masuk ke pulau Fishman Island. Ini adalah peran dari Rayleigh di pertengahan Grand Line. Dan saat kita melihat ke ujungnya, yang kata Roger, ini adalah pulau terakhir dari ujung Log Post, di mana semua Log Post akhirnya akan menuju ke pulau ini, yaitu Pulau Lodestar. Dan disinilah Scopper Gaban yang menunggu di ujung dari New World ini, tepatnya di Pulau Lodestar, akan membantu Luffy juga. Maka 3 orang yang masih hidup ini dari kru Roger semuanya akan membantu Luffy, di mana tempatnya pun akan berada di tiap ujung-ujung dari semua petualangan dan perjalanan Luffy ini. Di mana kita akan melihatnya saat di awal, lalu juga di pertengahan, dan kita pun akan melihatnya di akhir. Nah, serta kita pun tahu pasti Scopper Gaban ini sangatlah kuat. Dia adalah kru atau trio monster dari Roger, di mana kita bisa melihat Rayleigh yang sudah setahu itu saja masih bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan Kizaru. Itu mungkin jika Rayleigh serius. Maka seharusnya Gaban ini tidak akan jauh dari Rayleigh untuk masalah kekuatan. Sudah pasti Gaban ini benar-benar menjaganya dengan baik karena dia mempunyai skill yang memang sangat hebat juga. Jadi menurut saya Scopper Gaban lah yang menyimpan Rod Poneglyph terakhir, tepatnya di pulau terakhir, yaitu Lodestar. Nah, jadi bagaimana menurut kalian siapa yang akan menyimpan Rod Poneglyph terakhir ini? Apakah ada di antara list yang saya sampaikan di sini, atau mungkin kalian punya list sendiri tentang siapa yang akan menyimpannya? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devin yang pamit, and I'll see you guys next time.